Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, yang baru, yang lama. Semoga kamu semua diberikan banyak kemudahan, keberkahan, dan penjagaan dari semesta. Ya, tema kali ini adalah tentang masa depan ya. Kita akan lihat siapa dan di mana kamu di masa depan ya. Sepertinya aku pernah buka judul ini tapi udah lama banget ya. Kita lihat aja ya, kita update mengenai siapa dan di mana kamu di masa depan ya. Lovelies, tetap pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 100% akurat. Disarankan ke personal reading ya kalau mau lebih detail. Nah, nanti banyak nomor WhatsApp yang lewat. Nanti kamu bisa kirim pesan ya, jangan telepon untuk mengetahui paket apa yang ada, jam berapa available-nya, kayak seperti itu. Di box deskripsi juga ada nomor tersebut, plus di sana ada juga di sini, ini menit keberapa, ini di menit keberapa, ya. File 1, kristalnya moonstone, ya, moonstone. Tuh. File kedua, ini fluorite ya, blue fluorite. Oke. Kalau kamu mau dua-duanya juga monggo, karena ini fun healing reading termasuknya ya. Jadi sesuatu yang uplifting, sesuatu yang membuat kita semangat di mana dan siapa kamu di masa depan ya, potensinya dan apa sih PR untuk menuju ke sana. Gitu ya lovelies. Bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, kamu pause saja videonya. Aku akan mulai dari Moonstone ya. Bye. Halo, PAL 1 tadi kamu pilih Moonstone ya. Oke, kita akan lihat siapa dan di mana kamu di masa depan. Oke, coba aku buka oracle-nya dulu. Kita buka ya. Ada the moth and eucalyptus. Yang wangi ya, daun eucalyptus itu. An ending. Nah, ada suatu siklus yang berakhir untuk kamu. Ada suatu siklus di mana kesusahanmu, ada suatu siklus kejatuhanmu udah berakhir. Atau ada suatu era ya yang berakhir darimu. Kamu memasuki suatu gerbang baru. Walaupun mungkin ada beberapa dari kamu, aku nggak ngerasa terjatuh kok, aku nggak ngerasa ada kekecewaan seperti itu ya, ada suatu perubahan aja intinya di sini. Yang dulu kamu udah berakhir, kamu versi dulu udah menjadi kamu versi yang baru menuju ke arah sana, an ending gitu lovelies. Tapi an ending ini ya aku sih nangkepnya kayak banyak banget versi. Misalnya ada ending tadi aku udah bilang kekecewaan, kejatuhan udah berakhir tuh karena kamu menuju kamu yang baru, menuju era baru. Ada berakhir ini, an ending ini karma. Karma dari masa lalu bisa. Karma dari masa kini bisa. Tapi nggak usah takut, karma itu pembelajaran sebenarnya. Karma itu ada sesuatu yang emang kamu harus bayar gitu kan. Gitu. Atau an ending dari suatu lesson, suatu pembelajaran dari semesta. Jadi kamu udah memasuki suatu babak baru kehidupan kamu. Bisa macam-macam. Karma, pembelajaran, kesusahanmu, atau kamu menjadi kamu yang baru. Gitu lovelies ya. Jadi ending ini juga, kan ini tentang siapa kamu di masa depan, kamu menjadi kamu yang baru. Mengenai tempat di mananya, kita nanti lihat di tarotnya ya lovelies. Oke, kita buka aja semua. Ini aku siapkan ya, 2 kartu ya. Dari kartu Unfolding Path sama Sufi Tarot. Oke, Temperance. Strength. Oh my god. Pak 1, halo Pak 1. Siapakah kalian ini? Kok kalian kayaknya baik-baik aja loh ke depan. Mengenai siapa kamu menjadi orang yang lebih tangguh gitu loh. Kamu menjadi orang yang mungkin kamu gak nyangka kamu akan menjadi orang sekuat, setangguh itu. Ada strength yang bisa menaklukkan
shadow kamu ya, menaklukkan ketakutan, kekhawatiran, meningkat dari orang yang nggak pede menjadi pede, meningkat dari orang yang merasa harus diterima oleh suatu kalangan, ingin masuk ke suatu kalangan, itu kamu udah menjadi diri sendiri. Yang ada mungkin orang pengen menjadi seperti kamu. Ya, aku sambil baca tarot ini aku lihat ada burung terbang. Artinya, bisa dimungkinkan kalau di mananya kamu agak berbeda ya. Dan kamu sudah menjadi kamu yang baru ya. Coba kita lihat di tarot dari Sufi Tarotnya. Coba kelihatan nggak ya, Lovely? Sebentar aku naikin sedikit. Daughter of Coin. Oh, dunia. The world, the world, the world, the world. Ace of Staff. Oke. Kok aku jadi berbisik ya, karena wah gitu, maksudnya aku what gitu, maksudnya gitu loh, maksudnya aku teriak gitu kan, karena ini wow banget, amazing banget ya. Amazing banget loh, please ya. Jadi aku tadi agak berbisik karena sepertinya versinya aku tuh yang wah gitu kan, exciting banget. Oke, kita bahas. Siapa kamu di masa depan? Kamu yang lama udah hilang. Kamu menjadi kamu yang baru. Kamu yang sepertinya lebih stabil, udah kayak jadi kamu gitu loh. Ketika kamu turun ke dunia, kamu levelnya naik ya. Dari 5 harus jadi 8. Yang dari 10 harus jadi 14 gitu. Kalau aku lihat, dan kamu mencapai itu. Kamu bawa karma kamu dari masa lalu, dari past life, atau bawa apa ya, titipan dari leluhur. Nah, itu tuh ending Lovely's berakhir. Dan kamu memasuki suatu babak baru di kehidupanmu. Gitu. Kamu bisa juga ada lesson nih, dan lesson itu ending, namanya pembelajaran tuh gak enak. Sekolah mana ada yang enak kecuali mainnya, kecuali jam istirahat. Yang enak apa? Ujiannya, men. Ujiannya. Terutama di kehidupan juga ujiannya ya, yang gak enak ya. Kamu terjatuh, bangkit lagi, terjatuh lagi. Kalau kita belum sampai menangkap, oh ternyata pesannya itu. Pesannya ternyata harus mencintai diri sendiri, di strength. Pesannya ternyata kamu harus menemukan jati diri sejati, di strength. Pesannya adalah kamu harus mematahkan dogma-dogma yang ada dan memberikan suatu pembelajaran untukmu, untuk nanti kamu menyebarkan apa sebenarnya kebenaran itu. Gitu, Lovelies ya. Oke. Dan di sini pun aku lihat juga siapa kamu di masa depan. Kamu udah menjadi seseorang yang memang kamu harus seperti itu. Punya intuisi yang kuat. Ini kamu nih. Punya intuisi yang kuat. Punya bakat-bakat yang untuk beberapa kasus ya, mungkin sebagian besar punya bakat spiritual. Itu kamu di masa depan. Karena sebelumnya ini seperti digambarkan si Daughter of Coin, atau ini page ya. Daughter of Coin kan seperti diilustrasikan di sini, dia kayak nyiramin bunga. Nah, itu kamu dulu semesta tuh nyiramin kamu ya. Namanya bunga ya, itu tuh kadang-kadang ada kayak serangga-serangga, ada gulma-gulma. Nah, itu tuh kamu tumbuh karena apa? Karena dipelihara oleh semesta. Kamu tumbuh menjadi kamu yang seperti digambarkan di sini, strength ya. Artinya ya, kamu sudah menemukan dirimu sejati dan kamu akan happy. Kondisi apapun kamu akan happy. Tapi aku melihat di sini siapa kamu di masa depan. Ada 10 koin, men. Tuh, 10 of coin. 10 of coin, ini kamu lihat tuh, kamu menemukan keluarga jiwamu. Ini bisa keluarga jiwa, bisa juga emang kamu punya keluarga. Kalau kalian sekarang singles, kalau sekarang kalian kembali singles, mudah-mudahan kamu menemukan keluargamu. Dan itu bisa menguatkanmu dalam rangka kamu menuju suatu atau dalam suatu perjalanan mencari dan menjadi dirimu sejati. Atau bisa kamu udah jadi baru menemukan keluarga jiwa. Tapi ini siapa kamu di masa depan. Intinya apapun itu kamu akan bahagia bersama orang-orang terkasih. Ini paling aku pilih juga. Amin, 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 amin. Ya, walaupun aku single dan aku single by choice ya. Aku sudah menemukan keluarga jiwaku. Teman aku tambah sedikit, tapi mereka the real friend gitu loh. Saudara-saudara aku ya tetap mereka keluarga jiwa aku. Gitu. Dan aku jadi lebih dekat sama mereka. Gitu ya. Jadi aku rasa di satu tongkat ini apa? Kamu tercerahkan. Karena ada ending di sini.
ending karma, ending lesson, gitu. Kamu tercerahkan. Kamu kayak menggenggam tongkat ini kencang banget dan kayak wow gitu loh. Kalau aku lihat, aku sampai merinding ya. Wow banget. Jadi aku sih rasa ya untuk pas satu ini karena intuisimu dikuatkan juga dan kamu diseimbangkan, kamu sudah melewati shadow work yang berat, kamu menemukan jati diri sejati, punya bakat spiritual untuk beberapa kasus, mematahkan dogma-dogma yang ada, dogma-dogma yang sesat dan mengajarkan itu untuk sebagian besar, untuk sebagian kasus kamu tercerahkan. Itu kamu di masa depan. Aku rasa untuk beberapa kasus kamu udah menemukan jati diri. Mungkin ini kartu udah kamu semua. Ending ini udah lama berlalu. Si ending ini udah lama berlalu nih. Nah, sekarang kita bahas di mana kamu ya di masa depan. Oke. Kamu berada di satu tempat di mana itu duniamu. Di mana kamu merasa ya you belong there. Kamu emang merasa emang kamu harus di situ. Oke, karena ini the world, bisa saja kamu beda pulau, beda kota, bisa beda negara. Bukan di tempat di mana kamu dibesarkan. Atau kamu melanglang buana kemana dulu gitu ya, kerja di A, di B, di C, di D, ya kamu akhirnya pulang ke suatu tempat di mana itu duniamu. Ada di sini dunia dan you are happy, kamu happy. Oke, aku lihat sih di sini kayak ada orang gua zaman dulu kan suka ngelukis tuh di gua-gua. Mungkin aja kamu melanglang buana kemana-mana, tapi akhirnya kamu pulang di mana kamu merasa di situ rumahmu. Jadi ada yang pulang kampung juga bisa. Kalau aku lihat ya. Tapi apapun itu, di sekeliling kamu, di mana kamu akan berada, kamu dikelilingi oleh sahabatmu, oleh keluarga jiwamu. Yang mencintaimu yang dulu juga di mana mereka menguatkan kamu ketika kamu terjatuh, ketika kamu mendapatkan pembelajaran. Gitu Lovelies. Jadi aku lihat sih ya, kalian ini, aku udah sampai nggak bisa berkata-kata. Ending ini suatu proses di mana iya sekarang udah berakhir, tapi sebelumnya kamu berdarah-darah kalau aku rasakan ya berdarah-darah. Tapi where you are in the future, who you will be in the future, itu keren banget ya. Keren banget seperti yang aku bilang tadi. Congratulations. Mudah-mudahan kamu segera mencapai ke sana ya. Udah ada di an ending di sini. Kamu kencang banget ya di energi Leo, Sagittarius. Kalau aku lihat ya, Virgo atau Capricorn. Tapi karena ini pembacaan umum, coba kamu lihat di Sun, Moon, and Rising. Pastinya juga ada yang di Cancer, Pisces, Scorpio, ya Aries, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Terima kasih banyak ya. Pas 1 sudah nonton. Oh iya, satu lagi sebelum lupa. Aku rasa yang di pas 1 ini, karena di sini ada di Two of Swords, ada Strength, ada Temperance. Siapa kamu di masa depan, kamu akan menjalankan misi jiwa. Di mana misi jiwa itu untuk mengangkat kemanusiaan, uplifting humanity, dan memberikan pencerahan. Gitu ya. Oke, bye. Halo, Pal 2. Tadi kamu pilih fluorite ya, blue fluorite. Oke, coba kita lihat siapa dan di mana kamu di masa depan ya. Oke, aku udah siapkan satu oracle untukmu ya. Coba kita lihat tentang apakah beruang dan pohon cedar ya, leadership, tentang kepemimpinan. Oke, coba kita lihat siapa dan di mana kamu di masa depan. You will be a leader, akan menjadi seorang yang ada di depan, seseorang yang punya suatu kepemimpinannya, jiwa kepemimpinan. Itu maksud aku ya. Oke, seseorang yang ada di depan atau seseorang yang memang kamu jadi seseorang yang punya kemampuan untuk memimpin. Coba kita lihat ya, mungkin ya kamu dulu sebenarnya orangnya nggak pedean. Baru aja dibuka ya, bener tuh 9, ini berapa ya, 9 pedang. Oke, four of cup, 4 piala, and then ini kamu di masa depan, 9 of coin, seseorang yang sepertinya menikmati kehidupanmu, seseorang yang seperti aku lihat di sini berkecukupan secara materi, menjadi diri sendiri secara kedewasaan gitu ya, dan tampil beda. Orang kayak
kalau masa sekarang terus ketemu kamu di masa depan, pangling lihat kamu karena energi kamu kuat. Jadi artinya di sini leadership ini juga dikarenakan kamu udah menjadi seseorang yang energinya kuat. Orang tuh kayak ngeliat tinggi ke kamu. Karena sebelumnya kamu seperti aku tadi duga di leadership ini ya, kamu nggak pedean orangnya. Kamu kayak apa ya? Ada satu kesempatan misalnya kamu untuk tampil maju, untuk memperlihatkan kepada orang-orang siapapun itu di sekolah, di studimu, di kantor, di proyekmu, kamu tuh kayak mendingan blending aja deh, mendingan sama aja deh sama orang dibandingkan untuk bisa menonjol. Kamu kayak nggak bisa untuk menjadi seseorang yang kayak menonjol gitu loh, kalau aku lihat ya. Jadi kamu lebih suka kayak menyatu aja gitu loh, kayak gitu. Padahal kamu nilainya, misalnya kamu merasa nilai kamu cuma 7, kamu 9 nilainya ternyata. Dan kamu menyadari itu di masa depan. Sehingga kamu menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Menunjukkan kepada siapapun siapa kamu sebenarnya. Gitu lovelies ya. Karena aku lihat suatu proses ini, mungkin ada suatu proses di mana mau nggak mau kamu harus jadi yang di depan. Kayak semesta tuh menuntut itu. Atau bisa saja emang ada panggilan di jiwa kamu dan kamu merasa sebenarnya gue bisa. Kamu coba-coba dan ternyata memang kamu bisa. Gitu. Ini ada cerita ya, teman aku tuh cewek ya. Dia masuk ke suatu project, kerjaannya tuh project gitu. Berarti di situ ada alat berat ya. Ada irigasi, civil work yang dimana itu kerjaan cowok. Gitu ya. Dan karena dia pintar bahasa Inggris, kan waktu itu banyak bule lah di situ. Jadi dia tuh kayak dibawa kemana-mana dan dijadiin gitu loh sama bosnya untuk tato jadi manajer ketika dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Dia orangnya kayak gini, nggak pedean, overthinking orangnya, kayak takut gitu loh sama orang, nggak tegas juga. Dan seperti digambarkan 4 piala, kalau ada kesempatan muncul dia mendingan enggak. Tapi entah gimana, mungkin si bos itu ngeliat ada potensi di anak ini, di teman aku ini. Dia jadi bos. Tahun pertama dia terseok-seok memang. Terseok-seok, wah dimain-mainin sama anak buahnya, diledekin. Enggak tahun pertama sih, bulan pertama aku lihat 1 sampai 2 bulan pertama. Tapi akhirnya dia kesal, dia bilang, "Lu tuh harus tahu ke anak buahnya ya, gue ini pemimpin, gue nih anak buah gue ini pemimpin lu, walaupun gue lebih muda, walaupun gue cewek dan anak buah dia cowok." Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ada suatu proses di mana akhirnya dia sadar dia harus lebih tinggi gitu ya. Itu kamu tuh. Baru aja diomongin ya. Shah of Sword. Ini Raja Pedang. Ini kamu di masa depan tegas. Energi kamu besar. Orang melihat kamu lebih tinggi. Orang melihat kamu segan, sungkan. Itu kamu di masa depan. Jadi pemimpin. Kamu yang terdepan. Gitu ya. Oke. Six of Cups. Oke. Dervish. Ini The Hermit ya. Karena aku pakai Sufi Tarot. Istilahnya tuh banyak yang kayak dari Arabik gitu loh. Nah, ini ada 6 pedang. Six of Cups. Oh ya, Six of Cups. Ini Six of Swords. Oke. Coba aku agak naikin dikit ke depan, ke atas ya, biar bisa kelihatan ilustrasi dari Sufi Tarotnya. Oke, lovelies. Siapa kamu di masa depan? Pemimpin. Kamu nggak nyangka mungkin kamu akan jadi pemimpin. Tapi ini lebih bagus dibanding orang yang dari pertama tuh udah kayak dulunya tuh jadi ketua OSIS ya, dulunya jadi ketua kelas mulu. Kamu dari orang yang biasa-biasa tapi jadi pemimpin, dan itu kamu udah jadi tahu kalau dipimpin itu gimana enaknya. Kalau kamu jadi anak buah dulu, kamu tahu jadi anak buah tuh enaknya maunya pemimpinnya seperti apa. Jadi kamu orang yang walaupun pemimpin, kamu kayak penuh kasih sama siapa yang kamu pimpin. Ibaratnya kamu leadership tapi kamu juga mendorong. Ibaratnya kamu leader tapi kamu juga membimbing. Enggak selalu di depan, kayak lu ikutin gua, enggak. Kadang-kadang kamu cek ke belakang seperti apa. Kadang-kadang kamu ngebimbing, menuntun. Itu kamu. Jadi kamu menjadi wise leader gitu loh ya. Kalau aku lihat walaupun tegas tapi kamu penuh kasih. Oke. Jadi pemimpin ini juga dimulai ketika kamu bisa memimpin diri sendiri, nunjukin bahwa kamu bisa.
Kamu nggak lagi disetir orang. Nah, itu juga leader untuk dirimu sendiri. Kamu nggak mau lagi mengiya-iyakan aja masuk ke suatu kumpulan orang ya, yang dimana ya yang penting kamu punya temen deh gitu kan. Udah enggak. Mendingan menjadi diri sendiri dibanding kamu berbaur. Dan itu kamu tidak menjadi diri sendiri gitu loh yang aku lihat ya. Oke. Aku lihat juga di sini kamu di masa depan melalui suatu proses the dervish ini ya. Di mana the dervish ini menandakan kalau aku lihat ya. Ada suatu proses di mana untuk sebagian ya nggak semua menjadi leader itu kamu seperti aku tadi ceritain teman aku dibully anak buahnya sendiri, diledekin anak buahnya sendiri ya. Nah, kamu mencapai suatu titik di mana menjadi leader itu juga tentang perjalanan dirimu sendiri, tentang perjalanan spiritual kamu. Karena menjadi pemimpin nggak mudah, men. Nggak mudah banget. Tidak mudah untuk memimpin orang-orang karena kamu contoh. Karena kamu harus mengarahkan, karena kamu harus membimbing. Jadi itu juga ada satu perjalanan spiritual yang mendalamkan kedewasaanmu, memperdalam juga spiritualitas kamu. Itu kamu di masa depan. Jadi kamu juga spiritual, kamu juga bijak, kamu juga punya wisdom. Oke, sekarang kita lihat di mana kamu di masa depan. Oke ya lovely, sebentar ya. Aku lihat di sini ada 6 pedang. Berarti kamu pernah melanglang buana. Bisa juga dikatakan tempat tinggal kamu di mana kamu akan berada di masa depan, di satu tempat di mana tempat itu aku lihat ya beda dari kamu di mana tumbuh di masa kecil. Mungkin di tempat kamu dulu kerja ya, mungkin kamu ketemu pasanganmu di sana seperti itu. Jadi artinya agak jauh. Suatu tempat yang sepertinya bagi kamu itu adalah yang bisa menyejukkan. Karena di sini aku lihat ya ada pantai. Di mana kamu senang pantai, di sesuatu tempat yang memang kamu cinta tempat itu, yang dimana ada passion kamu, misalnya kamu suka pantai atau suka gunung gitu ya, atau kamu suka gunung, dimana tempat itu damai bagi kamu, nggak terlalu suka hiruk pikuk. Aku lihat kamu orangnya, walaupun kamu leader tapi kamu nggak suka hiruk pikuk gitu lovely. Coba aku tarik klarifikasi ya khusus untuk pas 2 karena aku mau lihat lebih jelas gimana kamu di masa depan. Kalau siapanya kamu di masa depan sepertinya sih udah lebih jelas ya. Oke. Bismillah ya. Aku perlu beberapa kartu lagi untuk kamu, 1 atau 2. Ah iya, Daughter of Cups. Ya, kayaknya sih ke suatu tempat di mana di situ kamu merasa nyaman banget, di mana kamu bisa damai di situ, gitu loh. Kayak lebih ke daerah-daerah suburb ya, suburb, daerah pinggiran kota gitu. Kamu maunya di mana kamu masih bisa merasakan mendengar burung berkicau, masih ada alam di situ, gitu. Di mana aku lihat juga kamu punya passion. Misalnya kamu senang naik gunung, berarti daerah-daerah sana gitu kan, daerah dekat gunung. Nah, di sini sih aku lihat lebih ke pantai ya, lebih ke air. Nggak pantai aja sih, air. Mungkin kan namanya di gunung juga ada gunung, ada danau gitu. Dimana kamu juga seperti aku lihat di sini bisa memainkan musik di situ, bisa menjadi lebih spiritual di situ. Gitu, lovelies. Makasih banyak ya, Pal 2. Oh iya, kamu kencang banget di energi Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi karena ini pembacaan umum, aku lihat juga kencang di Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ada juga di Aries, Leo, Sagittarius ya. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.